Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Oke, kita akan melanjutkan pembangunan blok kita dengan coordinator ya. Di video kita kali ini kita akan membangun atau membuat tampilan untuk pengguna membaca blog kita, atau kita akan membuat tampilan untuk tempat tulisan-tulisan kita ya. Kita akan membuat tampilan yang simple, sangat-sangat simple ya mungkin. Sekarang kalau misalnya kita pergi ke halaman utama, itu di halaman utama kita masih keluar tampilan halaman default dari coordinator. Jadi nanti di halaman ini akan kita ubah ya menjadi tampilan halaman utama dari blog kita. Saya akan menggunakan Bootstrap ya. Pertama kita pergi ke bootstrap.com ya untuk mendownload asetnya. Kita bisa pergi ke download, kemudian kita bisa download yang ini, compiler CSS dan JavaScript-nya. Setelah terdownload, teman bisa pergi ke folder download, kemudian kita ekstrak file. Oke. Nah, hasil ekstrak tadi itu kita copy ya kedua filenya, atau di sini saya cut saja. Kita pastekan ke dalam folder aset kita, kemudian kita bikin folder baru. Kok lelet? Oke, folder baru kita kasih nama dengan blog gitu ya. Kemudian kita pastikan folder tadi ke dalam folder aset, kemudian ke dalam folder blog yang baru kita bikin. Jika sudah, kemudian bisa pergi ke getting started, kemudian kita copy yang starter template-nya. Copy. Nah, di dalam controller kita akan bikin controller baru. Kita bikin controller baru dengan nama blog.php. Nah, di dalam folder blog ini, dalam kelas blog ini, dalam controller blog ini, kita akan menghandle semua tentang tampilan halaman utama blog kita, kemudian usernya membaca blog kita juga nanti akan kita handle di dalam kelas atau dalam controller blog ini semua. Oke, kita bikin dulu kelasnya no direct script access allowed, kemudian kita bikin kelasnya extends GI controller. Oke, kemudian kita bikin fungsi indeksnya, public function index. Kemudian di sini kita load. Nanti di dalam folder views kita akan bikin folder blog. Kemudian di dalam folder blog itu kita akan bikin halaman index. Oke, kita bikin views, kemudian kita bikin folder blog. Di dalam folder blog ini kita bikin file baru dengan nama index.php. Oke, kita coba. Sekarang kalau kita pergi ke blog, kan tidak akan ada tampilan apa-apa. Kita paste. Oke, jangan lupa tadi kan kita ada copy ya yang ini starter template-nya. Copy, kemudian kita paste ke dalam folder index yang baru kita bikin. Hapus dulu, kemudian kita paste, simpan. Jika kita reload sekarang, seharusnya itu aset-aset Bootstrap-nya sudah kepanggil.
Tapi kita akan menggunakan untuk sekarang aset Bootstrap itu masih menggunakan yang CDN. Kita akan menggunakan aset Bootstrap yang lokal yang baru kita download tadi. Oke, pertama di ini kita bisa hapus sampai sini seperti itu, atau jangan dihapus semuanya. Kita hapus yang depannya saja, ini sampai sini ya. Kita bikin seperti ini, base URL. Kenapa warnanya berubah? Oke, kita coba base URL, kemudian ke folder assets ya. Kita coba assets, kemudian ke folder blog. Oke, kemudian ke folder CSS, terus ke bootstrap min CSS. Oke, benar. Ini kita hapus sisanya. Oke, sudah. Ini kita bisa copy untuk aset JavaScript-nya. Oke, ini sampai sini. Nah, ini kita hapus juga. Nah, untuk jQuery dan poppernya itu Bootstrap tidak terinclude ya. Kita harus mendownloadnya secara manual. Tapi untuk saat ini saya akan tetap menggunakan jQuery yang dari CDN, dari jQuery-nya, dan poppernya juga. Oke, jadi JS deliver. Sekarang kalau kita reload, seharusnya kita klik sini, itu sudah keluar asetnya yang dari lokal kita. Oke, kita reload sini, sekarang tidak ada yang perubahan apa-apa. Nah, jadi tampilan blog kita nanti lebih kurang di bagian atas ini kita punya navbar nanti. Kemudian di tengah sini kita punya card ya, yang dari Bootstrap. Ada beberapa card untuk header atau title dari blog kita. Kemudian di sampingnya nanti kita akan ada kategori. Nanti si user pengunjung dari blog kita ini bisa juga mencari postingan kita dan atau memilih berdasarkan kategori ya. Oke, untuk buat navbarnya kita pergi ke dokumentasi Bootstrap, kemudian ke komponen. Kita langsung pergi ke navbar yang di samping sini. Kita copy saja yang ini, yang paling atas. Copy. Kemudian kita paste ke hello world-nya, kita bisa dihapus. Paste ke sini. Save. Oke. Reload. Nah, kita sekarang sudah punya navbar. Nanti di sini akan jadi nama blog kita, kemudian ini akan jadi halaman utama. Sini akan jadi halaman about atau tentang, kemudian halaman kontak. Halaman postingan, about, dan kontak. Dan tombol search di sebelah sini itu kita biarkan saja. Tombol search-nya di atas, kemudian kategori di samping sini. Oke. Ini terlalu ke samping, kita bisa ketengahkan dengan menambahkan kelas container ke dalam dalam sini. Coba ya. Container. Jadi tak. Oke, dia ke tengah. Seharusnya kita bikin div. Nah, di sini kita bikin div. Itu kelasnya container. Kemudian dari A sampai sebelum tutup nav, sebelum sini itu kita pindahkan ke dalam kontainer tadi. Oke. Supaya tidak bingung, ini saya tutup terlebih dahulu. Di sini kita kasih komentar. Kita kasih komentar sebagai navbar. Kemudian ini kita bisa copy juga. Dan kita pindahkan ke bawah, kita kasih nama tutup navbar kita. Oke, sekarang kalau di reload dia sudah ke tengah. Right? Nah, untuk sementara navbar yang di sini itu kita kasih dengan nama CI block ya. Datanya masih kita tanam ya, atau statis gitu. Dan untuk halaman home itu kita akan kasih sebagai beranda.
beranda. Kemudian untuk link drop down dan disable ini kita hapus saja. Drop down ini dari list ini sampai di sini kita bisa hapus. Untuk link kita akan ganti menjadi postingan seperti itu. Kemudian di bagian bawah, di samping postingan sebelah kanan kita akan bikin tentang kami seperti itu. Kemudian dan terakhir itu kontak, atau kita bisa tulis seperti hubungi kami seperti itu. Kalau kita reload sekarang, oke, sudah berubah. Beranda, postingan tentang kami, dan hubungi kami, atau tentang saja. Kemudian di sini kontak. Oke, sudah seperti ini. Ini warna merah kita ganti menjadi warna hijau. Warna hijau kita ganti menjadi warna kita pakai yang info saja. Info. Right. Oke, berubah. Search-nya kita ganti menjadi cari. Dan di sini placeholder-nya kita ganti menjadi cari. Oke, sudah. Nah, di tengah sini nanti kita akan bikin card. Kemudian di sampingnya ada card juga. Di tengah sini untuk postingan kita. Kemudian di bagian atas nanti ada banner. Di sini banner gini atau gimana ya? Ya, bannernya di sini nanti di bagian atas. Kemudian di sini ada postingan-postingan kita di bawah. Kemudian di samping sini itu kategori. Ya, untuk sementara kita akan bikin seperti ini terlebih dahulu supaya cantik. Ini kita bisa kasih shadow sih sebenarnya. Di sini coba dikasih shadow. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa bikin, kita kasih komentar lagi. Kita kasih di sini banner. Kita tutup bannernya. Sementara kita kosongkan saja. Di bawah sini kita bisa bikin postingan. Kemudian kita tutup postingannya. Oke. Kita bisa pertama kita kan mau bagi dua nih. Kita bisa menggunakan grid ya. Untuk menggunakan kita inisiasikan dengan div. Pertama itu container. Kemudian dalam kontainer yang kita bikin div lagi dengan kelasnya itu row. Nah, dalam kelas row ini kita akan bikin div lagi dengan kelas gridnya. Call md berapa ya? 8. Oke. Call md 8, kemudian call lg kolom yang besar 8 juga, kemudian pas dia kecil juga 8 ya, biar sama. Ini bisa kita copy. Kemudian yang 8 yang di bawah kita bisa ganti menjadi 4. Oke, karena 8 tambah 4 kan 12. Dan jumlah total grid system di Bootstrap itu 12. Seperti itu. Kita bisa bikin div di sini dengan kelas card. Kemudian sini bisa kasih shadow gitu. Kemudian ada lagi nanti saja kita bikin div lagi dengan kelasnya itu card body. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa bikin H4 untuk title-nya. Sementara kita bisa tulis ini judul, untuk judulnya atau title. Kemudian di bawahnya kita bisa bikin seperti tulisan apa ya? Tulisan yang tidak jadi gitu. Kalau di blog biasanya kan ada gitu. Bukan saja jadi tulisan yang hampir selesai, sepertinya ada beberapa tulisan detail postingnya kita baru titik-titik gitu. Nah, di bawahnya nanti ada
link dengan tulisan baca selengkapnya gitu. Kita coba reload. Oke, nah seperti ini. Ini sebenarnya pertama sini ada judul, kemudian ada tulisan seperti ini, dan baca selengkapnya. Ketika klik baca selengkapnya nanti akan pergi ke detail postingannya atau selengkapnya dari postingan ini gitu. Dan ini terlalu dekat. Nah, kita bisa kasih margin topnya itu 3, kemudian margin bottomnya, margin bottom nggak perlu dulu. Kita coba lagi reload dan oke, boleh. Nah, di samping sini kita akan menggunakan list yang dari Bootstrap, list yang ada apa sih, ada linknya gitu. Kita coba list group ya, bisa cari list group, list. Nah, list group kita akan menggunakan yang nah yang ini. Kita akan menggunakan list yang model seperti ini. Copy, kita bisa pastekan ke dalam div yang kedua. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Terlalu dekat juga. Kita bisa kasih kelas di sini, margin topnya itu 3 supaya sama dengan yang card di atas. Nah, seperti itu. Oke. Tampilan halaman utamanya lebih kurang seperti ini ya, bukan lebih kurang lagi, memang tampilannya seperti ini. Kita coba perbanyak di card sini. Copy, paste, kita pasang 4 saja. Kemudian kita reload. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kemudian di sini ada kategori postingan kita, dan di sini postingan-postingan kita. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa bikin di bagian bawahnya copy footer, kemudian footer tutupnya. Kita bisa bikin footer, kemudian kelasnya itu text mute, kemudian dia text center, seperti itu. Kita bisa tulis dan copy seperti itu 2020. Oke, coba reload dan kita dapat terlalu dekat. Oke, terlalu dekat. Kita kasih margin topnya itu 5 maksimal, kemudian margin bottomnya itu kita bisa pakai 2. Oke, seperti itu lebih kurang footernya. Simple kali footernya. Oke, ya seperti itu saja footernya. Nah, ini untuk tampilan halaman utamanya ya, tampilan semua postingan kita di beranda. Kemudian untuk tampilan detail lebih kurang seperti ini juga, tapi sebelum itu kita akan membuat ini menjadi templating seperti itu. Oke. Nah, kita bisa pergi ke folder templates, kemudian kita bikin new file. Kita bisa simpan dengan nama blog header.php. Soalnya kita bisa pakai dash saja, strip blog header.php. Kemudian yang header dari sini headernya sampai, berarti kan headernya kan ini header gitu kan. Kemudian di bawah sini footer, footernya sampai yang sini. Berarti yang akan kita rubah kan cuman isi tengahnya saja. Kategori-kategorinya kan akan tetap di sini gitu. Nah, kita bisa ambil dari atas ini sampai tutup dari navbar kita. Oke, sampai banner ya, sampai banner kita. Kita bisa cut. Kemudian kita pastekan ke blog header. Kemudian kita bikin lagi new file dalam folder template, file baru kita simpan dengan nama blog footer.php. Nah,
di blok footer ini kita akan copy dari navbar, bukan dari navbar, dari oh ya, ini berarti nggak bisa. Kita akan copy dari sini saja. Jadi yang akan berubah tuh ini sama ininya saja. Oke, kita bisa dari footer ini kita copy sampai bawah. Kita bisa cut, bukan copy, bisa cut, dan kita pindahkan ke file block footer. Nah, sekarang kalau kita refresh itu tampilnya hancur-hancuran. Oke. Nah, untuk fixnya kita bisa pergi ke control block.php. Pertama itu kita load headernya dulu. This load view, kemudian templates ke block header. Oke, kemudian kita bisa copy, kita pastekan ke bawahnya dengan kita ubah headernya menjadi footer, block footer. Kalau kita refresh sekarang seharusnya sudah kembali ke sedia kala. Nah, ini untuk beranda. Kemudian untuk halaman postingan, nah nanti halaman postingan mungkin sama saja ya seperti ini. Atau jangan, halaman postingan ini tidak perlu lagi ya. Jadi nanti kita looping saja di beranda semua postingan kita. Oke, bisa seperti itu. Jadi kita ke block header dulu. Halaman postingan ini kita hapus listnya. Kemudian ini kan terlalu dekat nih. Nah, kita bisa kasih margin right atau margin apa? Pertama dari beranda, di kelasnya gitu kita kasih margin right-nya itu 3. Kita coba lihat. Oke, boleh. Kalau 4? 4 kayaknya. Jadi kita kasih semuanya margin right 4 dengan kelas MR4. Ya. Salah. Seharusnya margin right-nya itu di sini. Oke, kita coba. Oke, sama, tak ada perubahan. Kemudian di sini juga kita kasih margin right, kemudian di bawahnya juga margin right. Oke, bolehlah seperti ini jaraknya. Kemudian kita akan bikin untuk detail dari postingan kita. Oke, detail dari postingan kita. Jadi ketika diklik nanti kita akan pergi ke halaman baru. Kita coba. Pertama kita bikin fungsi baru dengan nama detail public function atau baca gitu, baca. Kemudian di sini kita bisa copy saja yang ini, copy, kita paste ke sini. Kemudian kita tidak akan menampilkan indeks lagi, kita ubah, kita akan menampilkan detail. Oke, jadi di folder blog kita bikin file baru dengan nama detail.php. Oke, sekarang kita modif dulu di sini. Di paling atas kita tanam link untuk sementara. Kita tanam link ke blog kita yang ke controller blog, kemudian dia akan mengeksekusi metode detail atau fungsi baca tadi. Jadi ke blog, kemudian ke fungsi baca. Oke, refresh, kita coba. Nah, sekarang tidak akan keluar apa-apa. Jadi nanti di sini kita akan bikin sebuah card yang besar yang berisi postingan kita. Di sampingnya akan tetap ada data kategori. Jadi pertama kita copy dulu, kita bisa copy semuanya, copy, kemudian ke detail, kita paste. Nah, di beranda kita kan menampilkannya kan berdasarkan card gitu, satu-satu. Nah, di detail berarti kan kita cuma punya satu card gitu, dimana isi dari card yang satu tuh data dari postingan kita yang mau dibaca gitu ya. Jadi kita bisa tinggalkan satu card, sisanya kita bisa hapus. Oke, hapus. Ini kasih enter boleh. Bisa kasih gini, ini judul postingan kita. Oke, kita bisa tulis seperti itu. Kemudian isinya, sebelum
sampai ke isi, kita bisa kasih atribut-atribut apa ya. Kita coba ke postingan. Kalau salah sih kita pas nyimpan data itu kita punya data tanggal dibuat. Nah, kan kita punya tanggal dibuat. Kita punya tanggal dibuat sama kategori dari postingan kita. Berarti di sini kita bisa tampilkan seperti ini. Pertama kita bikin span. Nah, span seperti itu. Kemudian kelasnya itu kita bisa kasih batch, kemudian batch info. Ini untuk tanggal dibuat, misalnya tanggal dibuatnya itu tanggal 12 bulan 8 tahun 2025 misalnya. Kemudian setelah itu kita bisa copy, kemudian di dalamnya kita bisa bikin untuk kategorinya, misalnya untuk teknologi. Batch-nya bukan info lagi tapi kita ubah jadi primary misal. Sekarang kalau kita pergi, nah seperti ini, lebih kurang seperti ini. Ini judul teknologi, dan ya ini judulnya, kemudian tanggal di postingnya, kemudian kategori dari postingan kita. Dan kita tidak perlu tombolin lagi. Oke. Kita bisa generate lagi lorem supaya panjang. Lorem. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi nanti detail postingan kita lebih kurang seperti ini ya. Oke. Detail postingan sudah. Selanjutnya mungkin kita akan membuat halaman tentang. Jadi halaman tentang kayaknya sih tidak ada beda ya. Halaman tentang mungkin isinya itu satu card yang besar tentang perusahaan sama gambar. Nanti gambarnya kita bikin statis saja. Kemudian untuk halaman kontak, jadi nanti di blog kita bisa bikin dua fungsi baru. Pertama itu fungsi tentang, dimana dia akan menampilkan halaman tentang. Selanjutnya bukan about ya, about. Nanti di blog kita akan bikin file about. Ribet. Di folder blog kita akan bikin file about. Kemudian terakhir kita bikin controller lagi. Kita bikin fungsi kontak. Nanti di fungsi kontak ini akan menampilkan tampilan untuk kontak kita. Kontak gitu. Nanti di folder blog kita bikin dua file baru. Satu file about, kemudian satu lagi file kontak. Oke, kayaknya sudah. Kita bikin lagi new file. Ini kita simpan dengan nama apa tadi? About.php. Kemudian satu lagi kita bikin nama kontak. Alright. Oke, sekarang kalau misalnya kita klik, sekarang tidak bisa kan karena kita belum pasang linknya. Untuk supaya bisa bekerja kita akan pasang linknya. Oke, kita bisa copy ini. Kemudian kita pergi ke templates, kan link-link yang di atas ini kan di dalam file block header ya. Jadi kita bisa modif. Kita pergi ke folder templates, kemudian ke file block header. Yang pertama itu beranda. Beranda kan berarti halaman utama kita. Kita akan pergi mengeksekusi controller block, di mana nanti dia akan otomatis mengisi fungsi index dan akan menampilkan halaman beranda. Kemudian tentang, dia akan mengeksekusi controller block, kemudian menjalankan metode tentang. Dan terakhir dia akan mengeksekusi kita kontak, di mana dia akan mengeksekusi controller block, kemudian akan menjalankan metode kontak seperti itu. Oke, kita cek lagi apakah benar, dan benar. Sekarang kalau kita reload, kita sudah bisa misalnya klik tentang, sekarang tidak ada apa-apa, dan kontak. Oke, file kontak.php, filenya tidak ada.
coba dilihat lagi kontak. Oh, lupa ini extensionnya, kontak.php. Right, kalau di reload sekarang sudah ada halaman kontak. Atau untuk sementara kita bikin seperti ini. Ini halaman kontak. Kemudian ini halaman tentang. Oke. Nah, ini halaman kontak. Ini halaman tentang. Ini untuk beranda kita. Alright. Nah, kalau misalnya kita pergi ke base URL lagi atau ke halaman utama blog kita, itu masih menampilkan welcome coordinator atau halaman default dari coordinator. Nah, untuk mengubah atau memodifikasi route link default atau halaman utama dari coordinator, itu kita bisa pergi ke folder config. Kemudian kita pergi ke file routes.php yang ini. Kita bisa klik, kemudian kita bisa modif. Nah, default controllernya untuk sekarang kan masih menjalankan fungsi welcome ya. Kalau misalnya kita jalankan menjalankan controller welcome. Kalau misalnya kita buka controller welcome, dia akan menampilkan tampilan welcome message yang mana yang kita lihat ini. Nah, supaya ketika kita akses ini dan akan menampilkan halaman utama blog kita bisa modif. Nah, sekarang saya tidak mau dia menampilkan menjalankan controller method tidak tidak mau dia menjalankan controller welcome, tapi dia akan menjalankan controller blog seperti itu. Dimana nanti kalau misalnya kita tidak spesifikkan metodenya atau fungsinya, dia akan otomatis menjalankan fungsi index, di mana fungsi index tadi akan menampilkan halaman beranda dari blog kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita reload, ini harusnya dia akan menampilkan halaman beranda dari blog kita. Dan oke, benar. Alright. Mungkin itu saja video kita kali ini. Kita hanya membuat scaffolding tampilan dari blog kita. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like dan share video ini jika teman-teman merasa bermanfaat. See you next time and bye.